Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 24 Februari 2023, hari Jumat sesudah Rabu Abu. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 9, ayat 14 sampai dengan ayat 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudari yang terkasih, keluhan yang kerap kali terdengar dari rekan-rekan kita sendiri adalah mengapa cara puasa kita sangat ringan, tidak seperti saudara kita Muslim. Kalau kita berani merenungkan, saudara-saudara terkasih, yakni tentang puasa kita, kiranya keluhan itu bisa kita kurangi. Hal ini pertama-tama tidak atau bukan berarti puasa dalam arti mengurangi atau tidak sama sekali makan dan minum tidak bermakna. Justru gereja mau mengajak semua umatnya untuk memikirkan, merenungkan, dan merefleksikan kembali makna di belakang pantang dan puasa itu. Tidak cukup orang berhenti pada hal-hal lahiriah yang dibuatnya sendiri namun tidak ada pengaruhnya bagi orang-orang di sekitarnya. Ini persis sama seperti yang dipersoalkan oleh murid-murid Yohanes kepada Yesus. Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak? Saudara-saudari yang terkasih, di sekitar kita banyak orang yang masih terbelenggu. Bukan hanya soal tidak bisa makan dan minum, tidak bisa berpakaian layak atau yang lain. Mereka terbelenggu oleh banyak aturan yang tidak adil, yang menyebabkan mereka tidak bisa bergerak dan merdeka. Pribadi mereka kurang dihargai. Misal, para istri tertindas oleh suami, anak-anak terlantar, pengamen dan anak jalanan semakin bertambah banyak. Para pembantu rumah tangga kurang dihargai, bahkan direndahkan martabatnya. Mereka inilah yang dalam masa Prapaskah perlu dan harus kita sapa, kita kurangi bebannya. Saudara-saudari yang terkasih, tidakkah kita sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu membuka masa Prapaskah yang lalu, yakni pada hari Rabu Abu, bahwa 3 hal yang penting perlu diperhatikan dalam hidup beragama atau beriman kita. Hal itu tidak lain adalah sedekah, doa, dan puasa. 3 hal tersebut tidak terpisahkan dalam penghayatan. Tidak mungkinlah kita berpuasa tanpa sedekah atau amal kasih terhadap sesama. Artinya melaksanakan puasa tanpa memikirkan sesama kita yang miskin dan menderita. Itu sebabnya kita mengadakan APP, Aksi Puasa Pembangunan. Dan itu merupakan salah satu wujud kepedulian kita terhadap sesama yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Masih banyak hal lain yang kiranya bisa kita lakukan secara pribadi. Demikian juga dengan puasa, saudara-saudari yang terkasih. Puasa haruslah mengalir dari penghayatan iman yang benar seperti yang diajarkan oleh gereja. Puasa bukan sekedar mengurangi atau tidak makan dan minum, tetapi sungguh kita berduka cita sebagai tanda kasih kepada Tuhan. Kalau kita sekedar mengurangi atau tidak makan minum, ya hal itu bisa kita lakukan di luar masa Prapaskah sebagai cara sehat dalam berdiet demi kesehatan. Dalam warta Injil hari ini dengan jelas ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang mengaitkan alasan para pengikutnya untuk berpuasa dengan kepergian dan kematian sang mempelai. Sang mempelai yang dimaksudkan itu adalah dirinya sendiri. Para murid akan berpuasa karena mereka akan berduka cita. Mereka berduka cita karena kehilangan sosok yang amat mereka kasihi.
Dengan demikian, duka cita maupun puasa mereka merupakan ungkapan bahwa mereka amat mengasihi guru dan Tuhan mereka. Alasan yang sama sepantasnya juga menjadi milik kita bila pada masa ini kita melakukan pantang dan puasa. Kita mau berpantang dan berpuasa pertama-tama karena kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bukan karena semata-mata kita mau ikut-ikutan atau karena merasa diwajibkan oleh gereja kita. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita diharapkan meningkatkan doa dan ibadah kita, membangun dan mengembangkan relasi atau hubungan kita, manusia dengan Tuhan, untuk semakin akrab dengannya. Kita hendaknya semakin intens berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa untuk semakin mengerti akan apa yang dikehendakinya, sehingga kita tidak salah langkah dan jatuh dalam dosa. Namun dari ketiganya itu yang penting bahwa dengan melakukan puasa dan mati raga, doa dan sedekah janganlah untuk pamer dan mencari pujian dari orang lain. Semua itu hendaknya kita laksanakan demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah langkahku di masa pertobatan ini. Semoga aku mampu menjalani retret agung ini sesuai dengan rencanamu, dan berilah aku rahmat kekuatanmu untuk berani menjadi saksimu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.